Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Nah guys, kali ini kita masih membahas masalah buku yang berjudul Wanita Bertanya Islam Menjawab. Dimana sebelumnya kita sudah membahasnya guys. Tapi di sini masih banyak bab-bab yang belum selesai kita bahas guys. Baru sedikit, sangat sedikit baru kita bahas. Jadi kita akan melanjutkannya. Nah, bagi yang belum tahu atau yang baru melihat video ini, aku saranin nonton video sebelumnya ya, biar tahu apa maksud dan maknanya. Nah, bagi kalian yang belum tahu juga, buku ini diterbitkan oleh Bintang Usaha Jaya Surabaya. Jadi, mari kita bahas. Pertanyaan yang keenam. Berapakah lamanya masa haid dan masa bersucinya? Jawabannya, di mana masa haid wanita paling cepat minimal berlangsung selama sehari semalam, dan paling lama atau maksimal setengah bulan atau 15 hari. Sedangkan yang normalnya itu yaitu 1 minggu, dan itu datang setiap sebulan sekali. Kemudian masa suci haid itu umumnya selama 26 hari atau 25 hari, dan itu tergantung dari kebiasaan wanita yang mengalami haid. Nah, jadi itu jawabannya guys. Lalu, pertanyaan yang ketujuh. Bolehkah wanita haid mengikuti takbiran? Jawabannya, boleh. Karena tidak ada larangan bagi wanita yang sedang haid mengikuti takbiran. Sedangkan yang dilarang itu ialah membaca, menyentuh, dan membawa Al-Quran serta berdiam diri di masjid. Jadi takbiran itu sifatnya mengagungkan asma Allah, dan apabila takbiran itu tidak dihubungkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan pelaksanaannya pun tidak di dalam masjid, maka wanita yang sedang haid boleh mengikutinya. Tetapi bila pelaksanaan takbiran itu dilaksanakan di dalam masjid, wanita tersebut boleh juga mengikutinya, asalkan mengambil tempat di luar masjid. Nah, itu jadi jawabannya guys. Jadi, bila kita sedang haid pada saat lebaran, kita boleh mengikuti takbiran asalkan kita tidak masuk ke dalam masjid. Itu cuma syaratnya ya. Lalu pertanyaan ke-8. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang suami apabila istrinya sedang haid? Nah, ini untuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Biar tahu aja ya, kita sama-sama belajar ya guys. Jadi begini jawabannya. Istri yang sedang haid, alangkah baiknya memakai kain pembungkus dan menutupinya dengan rapat serta erat sekali agar tidak sampai kemana-mana darah haidnya. Dan suami hanya menjamah apa yang ada di luar penutupnya saja. Nah, jadi nggak boleh berlebihan. Cuma apa yang ada aja ya, Pak suami. Ini jadi pertanyaan ke-9. Apakah hukumnya apabila terjadi persetubuhan dalam keadaan istri masih haid? Jawabannya, hukuman atau sanksi melakukan persetubuhan pada saat istri sedang haid ialah dengan membayar kafarat, yakni bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Jadi kafarat itu guys artinya bersedekah ya, sedekah. Dan itu juga dijelaskan dalam hadis yang berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, maaf ya guys, di sini ada suara kucing berantem jadi agak nggak fokus sayurnya. Maklum, kucing tetangga sama kucing saya yang bertengkar. Jadi hadisnya berbunyi begini. Mengenai lelaki yang menggauli istrinya yang sedang haid, maka ia harus bersedekah 1 dinar atau setengah dinar atau muttafaqun alaih. Maka dari itu hukumnya wajib untuk bersedekah apabila seseorang suami menggauli istrinya yang sedang haid. Jadi itu jawabannya guys. Nah, bagi kita yang baru tahu atau yang belum tahu nih, mesti itu diingat. Jadi apabila udah gak tahan lagi nih bapak suami, laju deh dia ngelakuinnya. Nah, itu seorang istri tuh sebagai seorang istri tuh harus ngingatin juga ya guys. Pak suami tuh harus bayar sedekah untuk membayar apa yang dilakukannya terhadap kita.
Baiklah, pertanyaan ke-10 guys. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan wanita yang sedang haid memotong kuku atau rambut? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Oh, tidak boleh ya. Selama dalam keadaan haid, tidak boleh membuang apapun dari anggota tubuhnya ataupun memotong kuku dan rambut. Karena bagian-bagian itu mempunyai hak untuk disuci, dan itu juga dijelaskan di hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, di bawah setiap rambut terdapat janabat, maka basuhlah rambut itu dan bersihkanlah kulit. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi dari hadis di atas jelas bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh memotong rambut ataupun membiarkan rambutnya jatuh. Jadi walaupun kita mandi guys, kita ngisi rambut, ada rambut yang jatuh, dulu kita kumpulin dulu, kita ikutin, kita mandi, pas kita mandi itu ikutin, dibasahin, biar dia juga ikut suci ya. Tetapi bila ada rambutnya yang rontok harus dikumpulkan lah ya, dan ikut disucikan apabila dalam mandi junub. Oh, jadi itu guys jawabannya. Jadi pembahasan kita kali ini cukup di situ dulu ya guys. Nanti kita lanjutin lagi biar kita paham artinya. Kalau banyak-banyak nanti kita malah nggak paham. Jadi sedikit-sedikit dulu ya. Terima kasih sudah mau menonton sampai habis guys. Aku akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.